Shalom, selamat pagi adik-adik. Kakak senang sekali karena hari ini dapat berjumpa lagi dengan adik-adik semua di ibadah sekolah minggu dan remaja DKPB Marga Rahayu Bangli. Hari ini tanggal 8 Agustus 2021. Apa kabar adik-adik? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita harus kembali melakukan ibadah secara online dari rumah. Kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, supaya semakin semangat, bagaimana kalau Kak Imel kita pujikan lagu pujian untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus untuk kebaikannya dalam hidup kita. Setuju. Ayo Kak Febi dan adik-adik yang ada di rumah, mari kita pujikan nyanyian segala puji syukur dengan penuh semangat. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Ayo, lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama secara online. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu atas kehidupan kami setiap hari. Saat ini Tuhan, kami hendak memuji, memuliakan nama-Mu. Tolong kami, Tuhan yang mampukan kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Tidak terasa ya Kak Febri, sekarang kita sudah memasuki bulan Agustus. Benar sekali Kak Imelda. Berarti sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun negara kita, Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Ya, kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memberkati negara kita sampai hari ini. Betul, adik-adik ingat selalu ya untuk mendoakan negara kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong kita melewati masa pandemi ini. Sekarang, mari adik-adik kita nyanyikan pujian Indonesiaku, Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang
agung. Namun sebelumnya siapkan hati dan diri adik-adik yang ada di rumah, dan kita akan mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Allah Bapa di sorga atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami sampai hari ini ya Bapa, dan sampai saat ini kami ada dalam keadaan baik-baik saja ya Bapa. Itu karena berkat-Mu, itu karena kasih karunia-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu rindu mendengar sabda firman-Mu ya Bapa. Berkatilah Kak Agung yang akan membawakan firman Tuhan pada saat ini, agar firman yang disampaikan kepada adik-adik dan bagi kami semua menjadi berkat bagi kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Bapa, kami naikkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Agung di Minggu pagi hari ini, 8 Agustus 2021. Wah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu kedua bulan Agustus. Berarti kita sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita hari ini akan belajar yang juga ada hubungannya dengan bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sebelumnya mari kita buka dulu Alkitab kita pada Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 29. Agung akan membacakannya untuk adik-adik semua. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 29, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, begini berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Amin. Berdasarkan firman Tuhan tadi, kita bisa belajar bagaimana kita sebagai gereja ikut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Nah, adik-adik, sebelum kita lebih jauh mempelajari itu, Kak Agung ingin menyampaikan bahwa ternyata manusia diciptakan Tuhan pada hari yang ke-6. Ya, jadi kalau kita lihat di sini tadi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, saat itu manusia diciptakan pada hari yang terakhir, yaitu hari yang ke-6. Kenapa ya? Kenapa harus hari yang terakhir? Nah, ternyata Allah punya maksud, Allah punya tujuan, yaitu supaya manusia bisa melihat semua ciptaan Tuhan. Segala yang diciptakan Tuhan itu manusia bisa menikmatinya, bisa melihatnya, sehingga akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Manusia juga tergerak untuk mengelolanya, mengurusinya, segala ciptaan yang sudah Tuhan buat tadi. Dan manusia memiliki kerinduan untuk mengelola semua ciptaan Tuhan. Nah, itulah mengapa manusia diciptakan Tuhan pada hari yang terakhir. Dan kita lihat pula di sini di ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tidak hanya ciri fisiknya,
memiliki tangan, memiliki kepala, memiliki anggota tubuh yang lain, tetapi juga sifat-sifat Allah melekat dalam diri kita sebagai manusia. Nah, selain itu, Tuhan juga menyatakan di sini ayat ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, di sini kita diberi perintah Tuhan untuk memenuhi bumi dan menaklukkan. Tetapi menaklukkan di sini tidak berarti kita mengeksploitasi, menggunakan secara besar-besaran tanpa memikirkan keberlanjutannya. Bukan. Tetapi Tuhan Allah di sini meminta kita manusia untuk mengelolanya. Nah, lantas apa hubungannya dengan pembangunan Indonesia yang bisa adik-adik kerjakan, yang bisa Kak Agung kerjakan, dan kita semua bisa mengerjakannya? Nah, ada 3 hal adik-adik yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, kita bisa berbuat adil. Adil kepada sesama. Kita tahu bunyi Pancasila yang kedua dan kelima semuanya mengandung unsur kata adil. Ya. Kalau yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lantas apa yang bisa kita kerjakan adik-adik? Ya, kita berbuat adil kepada sesama. Itu yang Tuhan mau. Itu yang pertama. Kemudian, apa yang kita kerjakan setelah berbuat adil? Kita bisa bergotong royong. Yang kedua, bergotong royong bagaimana kita bisa membangun bangsa Indonesia ini. Ya, tidak perlu jauh-jauh ya. Adik-adik bisa bergotong royong di rumah dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik. Adik-adik bisa melakukannya di rumah. Itu sudah menjadi suatu keikutsertaan atau partisipasi adik-adik dalam membangun Indonesia. Karena ketika dimulai dari keluarga yang unsur kecil ini, ketika adik-adik sudah biasa bergotong royong di tengah-tengah keluarga adik-adik, maka pasti di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan lingkungan yang gereja mungkin, dan yang lainnya, adik-adik pasti sudah terbiasa untuk bergotong royong. Itu yang kedua. Lantas yang ketiga adalah bagaimana kita berhemat. Sama seperti firman Tuhan tadi, kita diminta untuk menaklukkan, tidak berarti mengeksploitasi secara berlebihan, tetapi mengelolanya. Yaitu dengan cara kita bisa berhemat. Berhemat apapun. Yang paling mudah, hemat air. Ya, hemat air. Ketika adik-adik rasa-rasanya tidak menggunakan air, adik-adik bisa mematikan keran air yang mungkin menyala. Ya, menggunakan air sewajarnya. Bisa juga berhemat yang lain. Berhemat listrik yang lain pula. Ketika ada alat listrik yang sekiranya tidak dipakai, ya lebih baik dimatikan. Ya, tidak terus-terusan menyalakan lampu padahal hari sudah terang. Lampu perlu dimatikan. Contohnya seperti itu. Itu adik-adik hal-hal yang bisa kita kerjakan sebagai wujud ikut serta kita, partisipasi kita di dalam pembangunan Indonesia berdasarkan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Ada 3. Yang pertama, kita bersifat atau bersikap adil. Yang kedua, kita senang bergotong royong. Dan yang ketiga, kita bisa berhemat. Itu adik-adik firman Tuhan yang bisa Kak Agung sampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita kami pada hari ini. Tuhan, ajari kami untuk ikut serta di dalam membangun bangsa kami. Bangsa di mana Engkau menempatkan kami di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, ajari kami untuk bersikap adil. Ajari kami untuk mau dan rela bergotong royong. Dan ajari kami Tuhan untuk memiliki hikmat sehingga kami dapat berhemat. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Sampai jumpa lagi adik-adik, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kak Febri, sangat memberkati sekali firman Tuhan hari ini ya. Iya, benar sekali Kak Imel. Kita hari ini belajar bahwa kita harus ikut berpartisipasi untuk negara kita dengan cara yang sederhana, menjaga lingkungan sekitar kita, berhemat menggunakan listrik dan air, juga menunjukkan sikap gotong royong dan mau berbagi dengan sesama. Iya, benar itu Kak Feb. Baiklah, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita naikkan pujian Sungguh Indah Alam. Sampai di sini sekolah minggu kita adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat kuat luar biasa. Nah, pada kesempatan ini pasti ada yang bertanya, ini kakak siapa? Ini kakak siapa? Nah, perkenalkan, nama kakak lengkap saya adalah Someni Fatihia. Adik-adik boleh panggil nama kakak adalah Kak Sony. Nah, pada kesempatan ini Kak Sony adalah sebagai vikaris yang boleh melayani di GKPB Margera Halipangli. Nah, Kak Sony adalah berasal dari Nias, Sumatera Utara. Nah, siapa yang pernah ke Nias? Nah, kalau tidak ada, adik-adik boleh menabung dan kita akan sama-sama nanti pergi ke Nias untuk jalan-jalan. Nah, mungkin itu saja perkenalan singkat dari Kak Sony. Sekian dan terima kasih. Salam kenal untuk semuanya. Shalom adik-adik semua yang dikasihi Tuhan. Tadi kita sudah belajar bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa yang disebut sebagai gambar dan rupa Allah? Itu artinya kita dengan segala keberadaan kita memiliki sikap dan bahkan juga karakter yang sama seperti Allah Bapa kita. Dan kira-kira apa yang menjadi karakter dari Bapa kita? Karakternya adalah penuh kasih dan juga penuh dengan keadilan. Itulah yang kita sudah pelajari bersama ya pada hari ini. Kiranya kita dapat selalu bersikap adil dalam setiap hal yang kita kerjakan dalam hidup kita. Mulai dengan kita saling berbagi satu dengan yang lain, kita menghibur saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berada dalam kesusahan, dan memberi semangat bagi mereka yang berada di dalam kelemahan. Adik-adik, kiranya adik-adik tetap dimampukan untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Sebelum kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada hari ini, Pak Pendeta mengajak adik-adik semua untuk kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ayo kita mohon berkat-Nya atas kehidupan kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus memberkati adik-adik semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.